Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hadijah dari SMP Manbalul Ulum Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Bu Eli Susilawati dari SMA Negeri 1 Duku Puntang dan Pak Sandi Nur Muhammad dari SMA Negeri 1 Sumber. Di sini saya berperan sebagai supervisor, kemudian Pak Sandi berperan sebagai coach, dan Bu Eli berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Nah, sebagai awal saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Pak Sandi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan dalam proses pelaksanaan coaching, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Sandi adalah kompetensi apa yang akan Pak Sandi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu ya Pak praobservasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Adija atas kesempatannya. Iya, persilahkan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Sandi. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak, Alhamdulillah sehat. Pak Sandi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Eli ada yang mau disampaikan atau ceritakan, benar begitu Bu? Iya Bapak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sandi. Oh silakan Bu, kebetulan saya ada waktu dan sedang tidak sibuk. Ngobrol-ngobrol nih Bu Eli, apa nih yang mau disampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak ya. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan gitu Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya. Sehingga pembelajarannya jadi kurang variatif seperti itu Pak. Oke, kalau saya garis bawah, ya berarti permasalahan dari Bu Eli ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Iya betul Pak, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun media pembelajarannya. Masih ya model yang lama saja gitu Pak. Oh, ya, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bu Eli harapkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Jadi yang Bu Eli harapkan dari percakapan hari ini itu berarti adanya perubahannya Bu? Iya.
Kira-kira perubahan apa yang Bu Eli ingin lihat dan dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode dan model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes gitu ya Pak ya, yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint gitu ya Pak ya, juga sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif dan lebih menyenangkan seperti itu, Pak. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Eli, sekolah ini berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5, Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oke, di level 5, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu? Yang bisa dikatakan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Pak, mungkin ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior ya Pak ya. Jadi mungkin Iya. dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Pak. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya, seperti face to face gitu. Tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Pendampingnya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah ada dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya Pak ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, begitu Pak. Berarti Bu Eli ini pengen merencanakan tentang monitoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kedepannya ini kira-kira Bu Eli nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga dan sebentar, kemudian biaya juga ya Pak ya, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten tentunya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring itu Pak. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Eli ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana Bu? Ada sih Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan ke rekan sejawat misalkan dengan Pak Iman gitu ya. Ada teman saya Pak Iman. Oke, berarti Bu Eli pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikannya gitu? Oke, insya Allah secepatnya ya Pak ya. Minggu depan insya Allah saya akan melakukan itu. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Oke, Bu Eli bagus sekali ya Bu Eli. Kira-kira Bu Eli dari percakapan kita hari ini nih, apakah yang Bu Eli dapatkan gitu? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Oke, alhamdulillah.
Bu Eli sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nantinya kabar-kabar dari Bu Eli setelah melakukan mentoring. Setelah melakukan mentoring kita hari ini, jadi perkembangan yang terjadi itu nanti saya tunggu ya Bu. Jadi kita saling ngobrol untuk perkembangannya gitu. Semoga prosesnya dapat berjalan dengan baik Bu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan secara langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagus sekali, kita beri aplaus ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini untuk Pak Sandi dengan Bu Eli. Luar biasa. Ya. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Pak Sandi tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Eli. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Sandi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, bagus sekali Pak Sandi. Menurut pengamatan saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Pak Sandi dengan Bu Eli tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Dan sebagai coach, Pak Sandi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eli sehingga Ibu Eli bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya sebelum saya tutup ya Pak, yaitu mengenai kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Pak Sandi lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Bagus sekali Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Eli dan Pak Sandi dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.